Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat-sahabat tani semua. Ketemu lagi dengan Sabana Pertanian. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara semai dengan potreh. Ini request dari teman-teman. Oke, kenapa sih pakai potreh? Kok tidak pakai yang lain? Kalau pakai potreh itu satu, potrehnya bisa kita pakai bolak-balik. Jadi kita tinggal beli, bisa offline, online terserah. Kemudian kita bisa pakai berkali-kali. Itu kalau potreh. Nah, kalau misalnya pakai plastik polybag kan hanya sekali pakai. Kalau Anda untuk sendiri tidak dijual ya pakai potreh aja. Nah, beli pot yang isinya 128, jangan yang 200 nanti kekecilan. Mending yang sedengan lah ya, 128 untuk tomat, cabai, terong dan sejenisnya, timun dan sebagainya. Oke. Nah, kalau Anda sudah beli potrehnya, maka siapkan benihnya. Nah, sebelum itu Anda tahu kalau pakai potreh itu kelebihannya banyak sekali ya, irit benihnya. Nah, coba kalau misalnya kita tabur di lahan luas itu kan habis bibit banyak. Nah, kalau pakai potreh kan satu dan tidak ada yang rangkap. Terus oyotnya atau akarnya tidak tercabut atau tidak putus saat dicabut. Nah, yang kedua tidak layu saat pindah tanam. Jadi karena akarnya masih nempel di tanah seperti pakai polybag gitu. Nah, yang ketiga bisa di rumah saja kalau pakai potreh. Coba bayangkan kalau kita nyemai di lahan ya, di lahan di kebun gitu. Terus musim kemarau kan kita harus bolak-balik pagi sore ke kebun terus ya. Padahal kebunnya jauh misalnya. Kan repot. Tidak bisa kita sambil kerja yang lain. Nek di rumah kan enak. Ya kan? Nah, bisa di rumah saja ini. Terus ibu-ibu juga bisa melakukannya, tidak harus bapak-bapak kalau di rumah. Bapaknya kan lagi pergi, ini kemana gitu. Nah, nitip aja sama ibunya suruh nyiram pagi sore. Kalau sorenya bapak sudah datang, ya disiram sendiri dan sebagainya. Nah, langkah-langkahnya sekarang kita simak aja sampai selesai video ini biar tidak keliru. Nah, yang pertama tadi siapkan potreh yang sudah kita beli. Berapa kebutuhannya? Satu potreh itu 128. Berarti kalau Anda butuh misalnya 1000 ya sekitar butuh 8 atau 9 ya, 9 potreh untuk lahan 1000 pohon. Kalau Anda nanam 2000 ya kalikan sendiri gitu. Nah, yang kedua, siapkan benih yang sudah kita mau semai, kita siapkan. Setelah siap, maka rendam dulu benihnya, jangan langsung ditaruh di potreh. Kenapa harus direndam? Nah, supaya cepat tumbuh. Nunggunya nggak lama, sama nggak capek nyiram. Nah, cara rendam benihnya ya direndam pakai air gitu kan, taruh di gelas atau apa sajalah. Nah, berapa lama rendamnya? Selama 6 jam atau 12 jam saja. Paling lama 24 jam lah sedina sewengi gitu. Nah, ngerendamnya airnya dicampurin apa? Dicampur bawang putih dan bawang merah. Sampai iris-iris atau kita tumbuk taruh di situ. Atau yang malas ngiris bawang ya pakai pupuk kimia bisa, tapi sak jumput aja, sak ide lah ya. Pakai 2 jari jumput kayak kita kasih garam ke apa namanya? ke olahan kita itu ibu-ibu. Nah, segitu aja. Pakai pupuk MAP. MAP itu tinggi fosfat supaya akarnya cepat tumbuh. Di sini ya biasanya ultradap lah gitu. Nah, yang berikutnya setelah kita rendam 24 jam atau 12 jam, kemudian ditiriskan atau dintas, jadi dintas, diambil benihnya taruh di kaos kain halus lah, kain halus, bisa kaos bisa tisu, terus masukkan ke dalam toples gitu kan, masukkan ke dalam toples selama berapa hari? Kalau tomat bisa 2 hari, kalau cabai biasanya sampai 3-4 hari lah, 3 hari biasanya udah keluar akar. Jangan sampai terlalu panjang, nanti
berpelukan sama temannya, ruwet, malah nanti putus kalau terlalu panjang. Jadi 2 hari kalau tomat itu sudah muncul putih-putih itu akarnya, calon akar sudah muncul. Kalau cabai ya bisa 3 hari lah itu. Nah, jangan lupa kaos yang kita pakai bungkus benih tadi harus lembab ya, harus basah biar enggak enggak kering. Kalau kering kan enggak bisa tumbuh. Nah, taruh di toples, tutup rapat. Taruh di tempat teduh, jangan dipanaskan. Oke. Berikutnya, kalau sudah gitu kita ambil ya, sudah 2 hari, 3 hari, kita ambil, masukkan ke lubang potret. Jangan lupa pula potretnya yang sudah kita masukin tanah ya. Tanah medianya pakai apa? Medianya pakai tanahnya 2 ya. Terus arangnya 1, pupuk kandangnya 1. Arangnya bisa arang sekam, beli aja biar cepet. Pupuknya ya pupuk kandang yang sudah difermentasi, yang sudah matang. Jika nggak matang nanti bahaya loh, ada jamurnya dan sebagainya. Kalau ragu-ragu nggak pakai pupuk kandang nggak apa-apalah, ada arangnya udah cukup. Nanti pupuknya bisa dikasih pupuk susulan aja, pupuk kimia. Seperti bapak-bapak kalau sudah semai di kebun kan gitu ya, dipupuk urea atau apa gitu. Oke, berikutnya adalah lubang media tadi kita jerung Jawa ngarani diceblok, dilubangi pakai patelot atau kayu kecil lah ya, seperti gambar ini. Nah, kemudian setelah itu kita taruh satu-satu benihnya di lubang itu, kemudian kita tutup. Setelah kita tutup, kita siram. Tadi sebelumnya kita siram dulu ya, media tanahnya biar nyebloknya enak, mancep gitu. Nanti habis kita siram lagi, habis kita tutup, kita ganti benih, kita tutup, kita siram lagi. Itu caranya. Terus berikutnya adalah setelah kita siram, kita tumpuk aja. Potretnya kita tumpuk, jangan dilebarkan, ojo digelar gitu, jangan digelar. Biar enggak biar tidak entek-entek inggon, habis-habisin tempat. Yang kedua, biar nyiramnya singkat, enggak habis-habisin air lah. Terus enak, enggak makan tempat, nyiramnya gampang. Tapi yang paling atas harus ditutup. Tutupnya bisa gombal-gombal lah, apalah terserah yang sampean punya apa. Terus kita siram, kita tumpuk di situ. Tiap hari kita siram, pagi sore, nanti sekitar hari keempat kita buka karena biasanya sudah tumbuh. Nah, gitu aja. Terus kita gelar. Setelah tumbuh kita gelar luas di tempat yang kita siapkan tempatnya. Dan kalau bisa jangan kena simat langsung, matahari langsung ya, sinar matahari langsung. Makanya ditutupi pakai waring lah, pakai apa itu. Seperti itu. Jadi waring itu paranet ya. Terus siram pagi sore gitu. Itu aja caranya, gampang. Habis itu siap pindah tanam. Setelah 20 hari kalau untuk tomat ya 20 hari lah. 18 atau 20 hari. Kalau cabai 25 sampai 1 bulan biasanya kita pindah. Nah, cara ngambilnya kalau ragu-ragu biar tanahnya, karena tanah sampean tadi misalnya ada yang nggak kelet gitu ya, nanti oyote itu akarnya putus ya, disendoki aja, disoleti pakai sendok, dijugil pakai sendok, pucuknya sendok itu, gagangnya sendok, atau pakai kayu solet itu, kayu kecil yang ditipisin gitu. Itu cara pindah tanamnya atau ngambil bibit cabai tadi atau tomat tadi dari potretnya. Demikian, mudah-mudahan jelas, dan kalau ada komen atau pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.